Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megawati Mayadi. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menceritakan ringkasan materi etika bisnis yang berjudul whistleblowing. Apakah kalian pernah mendengar istilah whistleblowing? Di dalam bergelut atau melakoni suatu bidang pekerjaan, salah satunya adalah berbisnis. Tentu saja ada banyak faktor masalah yang bisa datang dan menghalangi, seperti mungkin persoalan modal, konsumen, operasional, sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, hingga perilaku kecurangan oknum pekerja. Nah, perilaku kecurangan ini sendiri selalu berkaitan dengan istilah whistleblowing loh. Namun, apa sebenarnya sih pengertian whistleblowing ini? Dan penjabarannya secara dalam. Jadi bagi para pelaku bisnis atau seorang pekerja, perusahaan tentu biasanya sudah tidak asing dengan istilah ini dan pengertian whistleblowing tersebut. Bahkan menjadi mungkin pernah menemui kasus dari istilah tersebut atau bahkan menjadi salah satu oknumnya. Namun apakah sebenarnya pengertian whistleblowing atau pelaporan pelanggaran ini? Pengertian whistleblowing ini sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah peristiwa atau tindakan pelaporan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan seseorang dalam dunia kerja. Laporan ini sendiri biasanya dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu lingkup kerja atau bahkan klien relasi kerja yang mengetahui tindak kecurangan tersebut, di mana pelaporan tindak kecurangan yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasan ini sendiri dibocorkan pada pihak lain. Jadi singkatnya, pelaporan pelanggaran ini sendiri merupakan sebuah tindakan atas sikap kecurangan yang bisa saja ditemui dalam lingkup pekerja. Tindak pelaporan ini sendiri sebenarnya seperti dua buah mata pisau yang diayunkan, bisa membawa positif, bisa juga membawa negatif. Menjadi positif jika memang pelaporan ini mendapatkan buntut penyelesaian yang jelas dan akar masalah bisa dipecahkan. Pengaruh negatifnya jika kemudian persoalan ini merembet hingga pihak-pihak atau oknum di luar perusahaan yang tidak berkepentingan, mana bisa saja oknum tersebut kemudian memanfaatkan tindakan pelaporan pelanggaran ini sebagai informasi tambahan untuk menjatuhkan perusahaan lain. Apa saja sih jenis-jenis whistleblowing? Yang pertama adalah pelaporan pelanggaran skala internal. Laporan skala internal ini contohnya sebagai ada karyawan yang mengetahui tindak kecurangan yang dilakukan oleh rekan kerjanya atau atasannya, maka kemudian orang yang mengetahui tindak kecurangan ini langsung mengadukan hal ini pada atasan perusahaan yang lebih tinggi. Kecurangan jenis ini bisa diredam sendiri karena sikapnya bisa diselesaikan dengan media damai. Maksudnya, peredaman beritanya bisa menjadi mudah karena hanya melibatkan orang dalam dan tidak mengganggu citra perusahaan. 2. Pelaporan pelanggaran eksternal. Tindak pelaporan kecurangan yang dilakukan oleh rekan satu perusahaan yang melibatkan orang di luar perusahaan pada skala kasus eksternal ini sendiri jelas bisa mempengaruhi citra perusahaan di kalangan perusahaan lain dan khalayak umum. Contohnya saja, sebuah perusahaan melakukan produksi barang yang mengandung zat berbahaya dan diedarkan ke masyarakat. Maka, karyawan melaporkan ini kepada masyarakat umum. Tindak pelaporan semacam ini juga biasanya menjadi salah satu kasus yang besar dalam ranah kriminalitas dan harus diselesaikan secara hukum. Ada beberapa penerapan whistleblowing dalam bisnis. Pertama, menjalankan bisnis dan skema tanpa korupsi. Ini tentu saja akan menekan kemungkinan karyawan merasa dirugikan dan menekan kemungkinan pelaporan tindak kecurangan. Jalankan bisnis dengan kejujuran, loyalitas kerja baik, dan kalangan terendah hingga divisi teratas sekalipun. Terapkan kesadaran bagi setiap karyawan dan lini kerja mengenai pentingnya kejujuran kerja tanpa korupsi, baik korupsi dana atau waktu. Yang kedua, selalu mendengarkan aspirasi pekerja. Hal ini berlaku berbagai lini dan divisi kerja, baik bawahan harus mendengarkan atasan. Begitu juga sebaliknya, pekerja yang didengarkan aspirasinya akan merasa dihargai dan jalannya sistem kerja menjadi lebih nyaman. Ketiga, memberikan sikap dan kepercayaan pada loyalitas karyawan. Jika memiliki karyawan loyal, maka menjadi sangat penting untuk senantiasa memberikan penghormatan dan kepercayaan padanya.
Hal ini tentu mendorong sikap cinta dan menghargai atasan serta perusahaan tempatnya bekerja, sehingga jika memang ada tindakan kecurangan yang diketahui, tidak mungkin melaporkan pada pihak lain di luar yang berwenang. Kesimpulan dari whistleblowing ini adalah perusahaan atau pelaku bisnis tentu saja harus bisa menerapkan sikap berani mengungkapkan kecurangan yang ditemui oleh tim atau rekan kerja. Sekaligus tentu saja bisa para pelaku bisnis menerapkan sikap pelaporan pelanggaran ini untuk menunjang kelancaran bisnis dan kerja. Salah satu pelanggaran atau yang disebut dengan fraud yang biasa dilakukan dalam usaha adalah pada masalah finansial dan keuangan perusahaan. Untuk meminim tindakan ini, Anda bisa mencoba untuk menggunakan sistem akuntansi berbasis cloud yang memudahkan Anda dalam memantau proses yang berhubungan dengan finansial. Demikianlah ringkasan materi tentang whistleblowing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.